setiap anggota polisi memiliki diskresi polisi, yaitu dia bisa melaksanakan tugas sendiri berdasarkan pertimbangan sendiri. Itu. Jadi Beda dengan militer. Militer pertimbangan komandan. Komandan bergerak pasukan rame-rame, kayak gerbong kereta dia jalan. Tapi kalau polisi enggak. ya berarti, Lone wolf dia, sendiri dia. berarti harus ada psikotes Itu. dong bro. Jadi supaya mereka ini kita lihat firm nggak ini firm. Kalau udah mulai goyang-goyang harusnya Ya itu bisa saya kira waktu Ya. awal sudah ada, Orang sudah kan masuk berubah itu. bro. Orang kan Tapi berubah. itu berubah kenapa? Orang itu bisa berubah apabila di tempatnya itu mengakibatkan dia berubah. Nah itu. sekarang coba, begitu dia ditaruh di depan ugasan, Ya. coba ini ada maling dicari, uangnya dari mana? Loh nggak ada uangnya, minta loh, kamu apa kamu minta? Oh nggak ada, APBN nggak ada, cari sendiri uangnya dulu. Kan gitu. Betul. Itulah situasi yang membuat si polisi ini menjadi begitu. Publika Podcast, minim sensasi, penuh informasi, mainkan. Halo publikan dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu, Nama Budaya. Salam kebajikan. Ketemu lagi dengan saya Iskandar Sitompul. Kemarin kita lebaran off dulu. Kita liburan, kita menikmati kampung halaman. Sekarang mari kita berbincang dan mengedukasi lagi. Banyak kejadian-kejadian. Selama ini kita akan angkat lagi tentang AKBP Akhirudin. Kasusnya sama seperti anaknya Pak Rafael Mario. Sebenarnya ini sudah kejadiannya lama, tapi baru terbuka sekarang. Kita memang juga agak gimana ya, kenapa ada kejadian-kejadian terus di garda terdepan dalam hal penegakan hukum. Ada apa itu saya juga kurang tahu. Saya sudah mengundang lagi bro saya Admiral Ponto. Apa kabar bro? Kabar baik. Sehat bro ya. Jadi Sehat, gini bro, sehat. aku ngundang bro lagi kenapa bro? Aku ngundang yang lain-lain bro ya. Contohnya gini, ini kan kejadian di tubuh polisi, di Polri. Aku ngundang semuanya buang badan bro. Jadi aku bingung nih kan, ini kan perlu diedukasi. Nah akhirnya kita yang berpengalaman selama ini, yang kita sudah pernah di depan, saya mengajak Bro Ponto. Saya lihat Bro Ponto kritis dalam hal seperti ini. Mungkin kita diskusi untuk mengedukasi, kita tidak benci. Karena ini garda terdepan. Kalau ini hancur, polisi kita, bubar negara ini bro. Ini menurut saya bro. Menurut bro gimana bro? Jadi ada kejadian, AKBP Hairudin, dia mantan dit narkoba di Poltabes Medan. Nah ini bro. Menurut bro, mungkin bro mengikuti anaknya bro. Ini saya sedikit sejarahnya itu, anaknya itu berteman sebenarnya ya. Si Aditya dengan si Ken Admiral. Kalau saya baca artikel semuanya, saya kumpulin, itu berteman bro. Coba, berteman bro, kayak kita berteman begini. Terus yang satu keluar negeri. Balik lagi, WA-WAan, masalah perempuan bro. Taunya ya biasalah, mungkin ejek-ejekan. Di tengah jalan si Aditya, anaknya Pak Hairudin ini, ketemu langsung, kaca spionnya dia rusak, mobilnya demikian, tanda petik yang saya baca di artikel, dan juga ada dipukul lah 3 kali gitu. Nah besoknya datanglah si Ken Admiral ini dengan temannya 4 orang ke rumah si Aditya untuk meminta pertanggungjawaban. Nah pada saat di situ bro, dihajar lagi, ditendang lagi. Orang tuanya keluar nih, AKBP Akhirudin ini. Bukan malah memisahkan bro, malah dibiarin, biar aja puas berantem di situ. Nah, padahal kan di sini seorang polisi kan harusnya penegak hukum, harusnya memisahkan. Menurut bro, ada apa ini sebenarnya kejadian? Akhirnya merembet bro nih kemana-mana. Gratifikasi, TPPU, penimbunan. Waduh, banyak yang kita mau bicarakan di sini bro. Itu antara lain. Saya kepingin nanya, ada apa sebenarnya di tubuh Polri begitu kejadian yang beruntun sampai sekarang bro? Gimana bro? Ya kalau yang tadi itu ya, Iya, kalau yang tadi kan itu ada pepatah bilang kan,
Guru kencing berdiri, Guru kencing berdiri. murid kencing berlari. Iya kan? Iya, Bro. Jadi kalau tadi bagaimana anaknya memukul Betul, Bro. dengan arogan, Betul, Bro. artinya ini pasti dia meniru bapaknya. Jadi berarti bapaknya dulu suka mukul orang juga. Pernah kejadian kok. Saya Iya baca kan? di artikel ya. Berarti dia melihat atau dia mendapat offer protected dari bapaknya kan seperti itu, sehingga dia tidak pusing lagi karena udah tahu pasti pun saya akan mendapat perlindungan. Oke, Bro. Itu sudah hukum alamnya seperti begitu. Kalau dia tidak merasa dilindungi oleh orang tua, maka dia akan berpikir 2-3 kali, apalagi polisi kan. Betul. Tapi betul. karena merasa akan ada dilindungi, maka dia juga bisa bersifat sesuka hati. Sesuka hati, Bro, ya. Seperti ini yang terjadi. Dan ini kan terjadi. Ya. Setelah itu dilaporkan ke kepolisian, berapa bulan baru dijalankan? 4 bulan. Jadi 4 Desember, bulan, kan? Januari, Februari, Maret viral Nah. lah semuanya. Baru tergesa-gesa, tergopo-gopo, diambil alih semuanya. Jadi kalau tidak ada tekanan massa, juga tidak ada kan? Itu tertutup. Nah, memang ini sepertinya ini memang penyakit sekarang ini. Iya. Karena saya juga itu ada di Pulau Siau sana juga ada sama seperti ini. Iya, Bro. Ada kuburan keluarga tiba-tiba dipindahin orang. Iya, Bro. Orang yang mindai di laporan dari bulan Agustus sampai hari ini tidak dipanggil-panggil itu. Panggil-panggil, Iya. ya. Saya tunggu aja, sabar aja, tunggu sampai berapa lama. Atau kita masukin ke Nah, ini media. belum, nanti. kita masukin. Kita nanti satu saat kita bahas itu. Iya, iya, Bro. Tapi inilah saya bilang, ini salah satu kelakuan yang ada sekarang di polisi. Ya. Nah, pertanyaannya, Ya. mengapa akan terjadi begitu? Betul, Bro. Kita tidak bisa hanya menyalahkan. Ya. Nah, lagi-lagi dalam ilmu intelijen itu, kalau menghancurkan suatu negara, hancurkanlah sistem hukumnya. Betul. Polisi itu adalah salah satu di dalam sistem hukum. Karena di dalam sistem hukum, polisi itu adalah merupakan alat untuk membentuk budaya hukum. Budaya hukum. Bro. Nah, itu. Berarti budaya hukum kita sekarang Nah, gimana? rusak kan? Rusak nih, Bro, ya. Dari mana kita lihat? Itu Ya. anak itu tidak punya budaya hukum. Iya. Kalau dia dididik dengan budaya hukum yang baik, apapun permasalahannya itu ya lapor polisi. Lapor polisi ya. Bukan Betul. menghakimi sendiri. Memang ada, Bro, saling Nah, lapor. kan itu dia. Setelah itu saling lapor, tapi ya Nah, gitu juga, Bro. Setelah pelaporan itu kan bukan lapor itu lalu taruh di bawah meja kan. Iya, iya. Harus ada tindak lanjut. Dipanggil lah dua-duanya. Harus ada aturan. Betul, Bro. Paling lambat berapa hari laporan ini sudah terlihat bagi masyarakat bahwa laporan itu ditindaklanjuti. Betul, Bro, betul. Kan itu. Ya. Nah, kalau itu tidak ada, maka lama-lama satu budaya hukum itu akan hilang. Ya. Satu ini suka-sukanya, satu sudah tidak percaya. Kalau sudah tidak percaya, masing-masing nanti akan mengambil tindakan hukum sendiri-sendiri. Jadi hukum rimba. Jadilah dong. hukum rimba, ya. Rimba dong, Kalau bahaya. sudah jadi hukum rimba, sama-sama beli senjata, maka terjadilah perang saudara kan ujungnya. Iya. Kalau perang saudara, ya hancurlah negeri ini. Aduh, Itu kita jangan kesana, logikanya begitu. jangan ke sana, Bro ya. Ini kita mengedukasi ini, Bro ya. Terus Tuh. begini, Bro nih. Ada apa sebenarnya ini seorang AKBP itu kan kalau di kita letnan kolonel Iya. ya, kalau nggak salah ya. Nah, itu apa nggak sadar, Bro, bahwa dia itu adalah penegak hukum garda terdepan. Ada apa sebenarnya? Apa ada psikologis atau apa ini sekarang? Nah, atau gimana? Nggak? Justru itu, jadi kalau kita tarik lagi ke dia, kenapa dia menjadi seperti itu? Iya. Ya. Artinya bagi dia sendiri, dia merasa nyaman dengan melakukan itu. Merasa nyaman berarti dia merasa aku bisa suka sendiri. Iya. Atau gini, Itu. Bro. Mungkin apa bisa dibilang gini, jangan-jangan semuanya udah begitu karena ini AKBP Nah. letkol, Bro, kan di atas letkol masih ada kombes, ada brigjen, maijen. Justru Gimana itu, ini, Bro? kalau di situ sudah nyaman berarti ada guardiannya di atasnya. Guardiannya, Bro. Ada lagi dan ini kan jadi rantai. Betul, Bro, betul. Kalau sudah rantai begini, berarti ini kan sudah menjadi sistem. Iya, Bro. Nah, kalau menjadi sistem ini kita tinggal tunggu kehancuran. Memang- Nah, ini sehingga tapi begini, Ya. ketika kita melihat sistem ini terjadi, kita coba mencari dari apa kita lihat ya, mulai dari kasus Teddy Minahasa ya, Teddy dia mencari Minahasa. uang sendirian. Betul. Lalu siapa setelah Teddy itu? Minahasa juga termasuk ini. Terus Ismail Bodong, Ismail Bodong Itu masalah termasuk cari Sambo uang. juga kan? Sambo Sambo. juga itu kan ada kaitannya dengan apa tuh online judi Oh iya, online. jadi itu kan. online baru. Nah, dari situ kita Mas, kalau saya melihat itu ada
benang merah antar mereka ini adalah benang merahnya itu adalah keuangan. Keuangan. Ya, Oke, sepertinya keuangan. mereka harus mencari uang. Mencari uang. Mencari uang. Nah, di sini saya melihat mengapa mereka harus mencari uang. Betul. Pertanyaannya kan, malah ada yang bilang ini untuk membiayai operasional uang itu. Ternyata begitu saya pelajari, ini polisi ini ternyata untuk operasional operasi sebesar ini, itu dia tidak dibiayai oleh APBN. Tidak dibiayai. Tidak ada. Enggak, dulu zaman kita masih Tuh. aktif, Bro. Kadang-kadang kita suka konsolidasi sama polisi itu. Oh, dia juga ada anggarannya, tapi kok bisa mendadak nggak ada anggaran? Itu. Gimana nih, Bro? Apa Jadi nih kalau alasannya, Bro? apa yang diterima polisi sekarang, Iya. itu hanya belas kasihan pemerintah memberikan. Belas kasihan. Tapi Undang-undang polisi sendiri tidak punya hak untuk meminta anggaran itu dari APBN. Oke, Bro. Nah, kenapa? Ya. Karena di dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang polisi tidak disebut di situ bahwa dalam melaksanakan tugasnya polisi dibiayai oleh APBN. Tidak ada. Tidak ada satu pasal pun mengatur itu. Beda dengan TNI. Ya, TNI jelas. TNI jelas. Hmm. Segala kebutuhan TNI dibiayai oleh APBN. Akibatnya apa? TNI Ya. tidak boleh menerima bantuan dari orang lain. Tidak boleh menerima. Iya kan? Oke. Karena semuanya sudah dibiayai oleh APBN. Beda dengan polisi. Tidak ada satu pasal pun. Dan aneh bin ajaibnya, yang dibiayai oleh APBN itu adalah pelaksanaan tugas dari Komisi Kepolisian Nasional. Kompolnas. Pasal 40 Nah, itu. Kompolnas kan harusnya Nah, di struktur polisi, bukan? Kompolnas ada di struktur polisi. Iya. Tetapi di undang-undangnya berbunyi segala pembiayaan yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas Komisi Kepolisian Nasional. Saya ulangi, pelaksanaan tugas Komisi Kepolisian Nasional dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara. Jadi tugas Komisi Kepolisian Nasional, Iya. bukan tugas kepolisian negara. Jadi hanya Kompolnas yang Hanya dibiayai. Kompolnas yang dibiayai. Waduh, ini coba ini kan mudah-mudahan kita punya podcast didengar. Ini kan harusnya anggota dewan. Jadi dari sini saya menilai karena mereka tidak dibiayai oleh APBN, ya untuk membiayai operasionalnya dia cari sendiri. Wah, kalau nyarinya benar akhirnya Nah, kebablasan. akibatnya ini yang mencarinya kan. Kebablasan semuanya ya. Yang dibawa ya talang aja, kalau dilewati air hujan dia masih nahan. Iya kan? Lah kalau ini artinya dia dari bawah ke atas. Iya. Ya tukang cari kan dari bawah ke atas, dari atas melindungi. Ini kan begitu. Ini kelihatan dari gini, Bu. Ini kan ini banyak kejadian. Tadi Bro udah bilang masalah budaya. Tadi harusnya seorang oknum polisi jangan begini, dia harus garda terdepan, penegakan hukum harus contoh. Setelah ini berjalan semua, Bu, berkembang, Bro. Berkembang. Tadi saya tertarik dengan cari dan uang itu. Ini saya baca artikel, ini udah mulai rame. PPATK, yang tadi LHKPN lagi nih, Bro. Kita kan LHKPN, penimbunan BBM, di mana aliran dari PPATK, dikontrol PPATK ini tidak sama, Bro. Ya sudah pasti. Iya, Bro. Karena untuk pemasukannya ini kan insidentil, entah dapat dari mana, tidak mungkin dia akan tulis. Ya. Jadi karena pemasukannya, inputnya juga itu tidak jelas, akibatnya dalam menulis LHKPN ya juga dia hitung-hitung yang mana Betul. yang harus ditulis. Karena yang dapat dari jalur yang benar, jalur tidak sah, entah jalur dari mana. Iya. Kenapa? Ya karena dia harus menghidupi atau dia harus mencari itu untuk operasionalnya sendiri. Ya mungkin aja 4 bulan itu tertunda gara-gara uangnya nggak ada. Atau Ya kan? uangnya kuat supaya yang digerakkan gitu. Ya bisa dua. Ada Ya. yang kuat supaya tidak digerakkan. Ya. Ada juga bisa karena tidak ada uang dia tidak bisa bergerak. Tidak bergerak. Oh iya betul. Ya kan bisa aja. Betul. Nggak ada uang operasional. Nggak ada dong. uang operasional. Oke, Bro. Ya. Kan bilang lah operasionalnya dari mana? Makanya jangan salah kalau ada orang pepatah yang terjadi di masyarakat. Kita lapor hilang kambing malah yang hilang sapi. Kalau gitu gini, Bro. Iya kan? Polisi Gitu. nggak bisa disalahkan juga. Ya, kalau gitu, memang. Bro, ya harusnya, Bro, ya. Itulah yang bilang. Ya. Itulah yang bilang bahwa kita hanya melihat hasil. Iya. Tapi kan kita lihat dulu penyebab. Nah,
Ini penyebab ini bisa kita lihat sekarang karena sudah terjadi beberapa kasus yang berturut-turut. Ketika kasus berturut-turut ini terjadi, Ada apa? baru Oke. kalau cuma 1-2 sporadis, Ya. nah itu insidentil, tiba hari tiba akal. Tapi karena ini sudah berturut-turut, makanya saya mencoba Ya. mencari. Karena ini rata-rata berhubungan dengan keuangan. Betul. Ah, ternyata saya temukan ketika baca ini Undang-Undang Nomor 22 2002 ini. Ya kok tidak ada pembiayaan APBN untuk polisi. Ini menarik, Bro. Mudah-mudahan kita didengar Itu sama dia. anggota DPR ataupun apa, kalau di kita itu kan asisten perencanaan atau Kapolri lah. Loh, Kan Kalau mereka Kapolri Ya. perencanaan itu membuat, pasti dia Membuat. buat kebutuhan saya ini kasih Ya. ke DPR, DPR bikin. Iya. Tapi itu dia mengemis kepada DPR. bukan Bukan berdasarkan hak. undang-undang, nggak ada Ya, dasarnya. kalau hak Ya. itu undang-undang. Ya. Di undang-undang dijelaskan bahwa segala pembiayaan, nah seperti ini bunyinya, segala pembiayaan yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas Komisi Kepolisian Nasional dibebankan pada anggaran pendapatan belanja negara. Nah, seharusnya itu ada juga pasal yang mengatur segala pembiayaan yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas kepolisian negara Republik Indonesia dibebankan kepada anggaran Kalau pendapatan gitu, belanja negara. kalau gitu gini, Bro. Ini saya baca itu. artikel, Bro, yang tadi Bro bilang di Kalimantan masalah tambang-tambang itu. Ya. Di situ saya baca artikel setelah ada tulisan-tulisan dari investigasi media. Di situ dikatakan bahwa adanya tanda petik ini, Bro, ya, pungutan-pungutan dan lain sebagainya oleh oknum Karena Saya operasional. untuk uang operasional. Ya, Saya ini- baca di artikel itu. Ya ini ada Oh, bisa jadi- saja ini ada hubungannya dengan ini. Jadi ada kaitannya, Bro. Ya. Nah, sekarang yang disayangkan begini, Bro. Itu kan Undang-Undang 2 ini kita membantu nih, Ya. mengedukasi dan membantu bapak-bapak di kepolisian, Kapolri ataupun pejabat lainnya yang berwenang tentang ini ya. Undang-Undang Nomor 2 2002. 2002 sekarang udah 2023, Bro. 21 tahun. Kenapa nggak mengajukan revisi kepada DPR? Kan hak legislasi Kan kan DPR. nggak terbaca, yang baru kita yang bisa baca hari ini. Kita yang baca ini, Bro, ya. Oke. Kenapa? Apa- Barangkali Iya, Bro. selama ini dia fine saja. Nyaman kalinya ya. Nyaman, Iya. tidak ada kasus yang Iya. menonjol. Tapi dalam tahun ini kasusnya itu kan berturut-turut. Itu pertama. Dan yang kedua, ketika lahir 2002, alatnya itu masih kita tidak tahu. Mungkin ada, Iya. tapi kita tidak pernah tahu. Karena Iya. memang situasi alat komunikasi saat itu tidak memungkinkan untuk diketahui oleh masyarakat. Iya. Tapi sekarang sudah diketahui oleh masyarakat bahwa apa yang terjadi ini diketahui secara terbuka. Nah, gambar seperti ini kalau zaman dulu mana mungkin bisa ini. Sekarang udah di digital dan the In- power of media ini ya. Ini gambar seperti ini hanya bisa dilakukan oleh wartawan. Lah kalau wartawan ditutup selesai. Sekarang udah nggak Tapi ada sekarang lagi. kita sudah tidak tahu siapa yang mengambil gambar ini. Hantu barangkali juga bisa mengirim sekarang. Iya kan? Betul. Nah, itulah. Jadi ketika saya melihat, saya pikir kok manusia itu pasti bisa begitu, ya ilmu polisi lagi karena ada kesempatan. Kesempatan, Bro, ya. Satu, yang kedua karena ada tekanan. Ada tekanan. Iya kan tekanan. Ya tekanan paling besar bagaimana melaksanakan tugas saya ini kok gak ada fulus. Kalau nggak copot. Ya, iya kan. Nah, untuk menjalankan ini akhirnya dia cari sendiri pertama untuk melaksanakan tugas. Iya, Bro. Makin lama untuk kopi, makin Betul. lama untuk nonton. Akhirnya tambah makin lama ya. Kalau dari dulu mungkin sedikit, berdikit-dikit lama-lama jadi bukit. Di bukit, Bro, ya. Kan itu. Iya. Nah, jadi kalau sekarang kalau membenahi ya kita harus revisi dulu ini undang-undang ini, tegaskan bahwa pembiayaan kepolisian itu dari APBN. Kalau ada itu, maka tidak ada alasan lagi kepolisian ini menerima dari lain. Betul. Hibah untuk apa? Karena semua harus APBN. Betul. Bro. Karena hibah-hibah seperti itu, Iya. karena cari sendiri, inilah yang menjadi salah satu penyebab kita terjadi hutang budi. Ada KKN lah ya. Hutang budi itu dibawa mati. Iya, Bro. Nah, betul. Dan sekarang ada contoh yang tidak bagus sekarang Iya. sudah mulai terjadi. Kita membaca bahwa di Pantai Indah Kapuk Iya.
dari penyerahan atau diserahkan kepada dihibahkan kepada Brimob untuk buat ini. ya, untuk asrama Brimob sekian hektar oleh oleh apa itu? Pantai Indah Kapuk lah. Ya, pokoknya pengusaha Pantai Indah Kapuk lah, situ ya, diserahkan kepada polisi. Lalu kita lihat juga di Jakarta, ada juga dari pengusaha menyerahkan tanah untuk Kodam. Iya, betul. Tanah. Kenapa tanah? Tanah ini sumber pertikaian. Nah, kalau nanti seperti ini, ada orang-orang yang merasa rugi karena tanah, sudah pasti yang pernah dihibah ini akan menjadi garda terdepan untuk pembela mereka. Betul. Ini sekarang bagaimana? Sudah dia tempatin. Karena itu dia sudah Nah, sekarang bagaimana kalau polisi dengan Angkatan Darat bisa berhadapan hanya gara-gara tanah? Iya. Jadi harusnya. Nah, karena satu menyerahkan kepada Brimob, satu menyerahkan kepada Kodam. Ya. Ada satu lagi menyerahkan kepada Angkatan Laut di Manado sana. Nah, mau jadi apa itu nanti? Nah, itu terus gimana ini coba? Dulu, ya. Angkatan Laut itu dikasih kapal oleh Pemda Riau. Ya, rame ya. Itu rame kan? Diramaikan, tidak boleh. Akhirnya kasal Pak TNI ngemis-ngemis gitu. Ya. Akhirnya kan dikembalikan. Nah, kan alasannya kan Angkatan Laut sudah dibiayai oleh negara. Kenapa harus terima itu? Kita kembalikan. Oke. Kita kembalikan. Sekarang terjadi sebetulnya. Tapi begitu saya baca, lah kalau kepada polisi ya nggak salah polisi yang dia tidak dibiayai. Kalau Kodam Angkatan Laut ya ini bisa salah. Mereka tidak boleh menerima hibah-hibah langsung seperti itu. Kalau mau itu kepada Kemhan dulu, Kemhan baru menyerahkan kepada Angkatan. Kenapa? Karena setiap pembangunan untuk Angkatan itu ada perencanaannya. Dari perencanaan Renstra itu baru turunlah anggaran. Sehingga tidak bisa tiba-tiba datang barang baru bangun di situ. Ini tiba hari tiba akal. Tidak bisa. Misalkan Angkatan Laut tiba-tiba itu di Manado sana buat terima tanah untuk bangun apa? Buat pangkalan. Nggak bisa begitu. Disitulah sumber nanti macam-macam sumber itu di situ itu bikin berhasil. Kenapa? Datangnya tiba-tiba, uang dikeluarkannya juga dari mana? Karena apa? Semua keuangan itu sudah terencana untuk tahun ini bangun ini. Kalau tiba-tiba ada yang datang lalu bangun, pasti ada uang keluar di luar perencanaan. Betul. Pasti itu. Iya kan? Itulah makanya tidak boleh. Bagi yang anggarannya didapat berdasarkan APBN. Nah, masalahnya di Polri beda. Di Polri dia tidak ada APBN. Muncullah kasus-kasus gitu. Nah, muncullah ini. Bisa. Jadi kalau kita mau nyalakan nggak bisa. Ada indikasi ke sana lah kira-kira gitu, Bro ya. Dan formal yuridis kita tidak bisa menyalahkan. Jadi misalkan penyerahan Pantai Indah Kapuk. Karena dia bilang memang saya butuh, tapi tidak terakomodasi dalam APBN. Karena dia mau nuntut juga tidak bisa. Nanti dia bilang, loh kamu nuntut apa hak kamu? Jadi yang didapati sekarang itu belas kasihan. Iya. Mudah-mudahan bukan hak. Mudah-mudahan ini didengar semua, Bro. Ya, sama legislasi kita ini, Bro. Mudah-mudahan didengar. Iya, memang kalau begini terus, ya jangan salahkan. Wibawa ya. Dan polisi, jangan salahkan polisi nanti. Karena apa? Tuntutan tugas, tuntutan rakyat kepada polisi sangat tinggi. Betul. Nah, dia tidak mungkin begitu bilang, wah nggak bisa, aku nggak punya uang. Ya nggak mungkin. Betul. Pasti dia akan terima, tapi yang harusnya 1 hari jadi 1 bulan, jadi 4 bulan tadi. 4 bulan tadi. Itu karena mungkin tidak ada uang operasinya. Tunggu dulu. Tunggu kapan? Tunggu dulu, aku cari dulu. Untuk ya kan itu. Nah, kalau bilang, terus aku dapat dari mana? Betul. Ini menarik, Bro. Nah, ini mudah-mudahan didengar, ini jadi PR. Kita kasih masukan, Bro ya. Ini. Nah, jadi kalau kembali ke sini, Bro. Kalau kita kembali ke sini. Ini kan Akhirudin yang tadi Bro bilang budayanya itu akhirnya putranya Aditya juga jadi tanda petik nih arogan seperti itu. Dan ini udah muncul. Bukan di polisi aja, Bro. Oknum polisi aja, bukan di polisi. Juga di orang sipil, di Kementerian Keuangan, Rafael dengan Mario-nya. Ya. Rame sampai dipukuli nggak karu-karuan. Sekarang pertanyaannya begini, Bro. Seorang letnan kolonel. Dengan ini lebih parah lagi nih, Bro nih. Nanti Bro coba kasih pendapat juga.
naik Harley, plat nomornya bodong semuanya bro. Coba bayangkan bro. Padahal kita ini paling takut bro naik bodong-bodong gitu. Ini bodong semua bro. Dengan tenangnya, dengan bangganya, bergaya lah ya. Dengan mobil mewahnya semuanya bro. Gimana controlling atau bagaimana menurut pendapat bro? Bro dulu pernah jadi kabais, pernah jadi aspam. Nah, Gimana? ya. Nah, ini controlling itu? bercermin kepada kita sendiri ya. Kita mencoba lah Kita ya, mencoba. Oke. Nah, itu tahun 83, Iya bro. 83. Ketika itu aku kepala kamar mesin. Pasti orang melihat kepala kamar mesin itu kan, wah, Iya bro. tempat uang banyak kan katanya. Uang banyak. Iya kan. Sudah begitu, tiba-tiba aku masuk ke armada itu pakai Lancer tahun 83. 83. Baru, wah, sehari pakai besok langsung dipanggil sama Intel. Ya. Ini kau udah baru. Ya. Dari mana? Fungsi kontrol Apa? ya. Jadi apa di situ? Fungsi kontrol. Fungsi kontrol. Begitu melihat sesuatu yang Ya. tidak semestinya. Ya. Jadi bagaimana seorang letnan Ya. bisa tahun 83 bisa memakai 83 baru sedan Lancer. Ya. Itu bagaimana ceritanya itu? Langsung dikeker Itu ya. langsung masuk itu. Teng, panggil cek. Apa ini? Supaya jangan lebih besar Nah, lagi muncul supaya ya. ini tidak kemana-mana. Iya, iya. Kita harus Setuju. jelaskan. Iya. Apa itu mobil teman kita kan Pak Welem. Padahal Pak Welem itu dari sononya sudah begitu. Kan bisa pakai teori terbalik Nah, gitu iya, ya. iya kan akhirnya kan ditanya mana? Ini punya kawan. Iya. Ya kebetulan dia baik. Kita sepeda motor aja tidak punya, disuruh pakai. Betul, betul. Tapi begitu pakai, ini mendapat perhatian. Betul. Karena itu tadi dulu kita namanya waskat. Nah, ini gimana Pengawasan ya? melekat itu sangat-sangat ketat. Gimana di kepolisian kita bro? Kalau aku baca artikel ini Jadi kasus banyak banget. karena Gimana, begini, mungkin saja waskat itu sudah tidak bisa berjalan. Karena mereka satu harus mencari menghidupi diri. Yang kedua tugasnya begitu banyak. Lihat tugas saja sudah mumet. Suruh ngelihat lagi orang lain. Begitu lihat orang lain, yang dilihat bilang, lah ini kan untuk pelaksanaan tugas saya. Untuk Betul. ngejar maling, untuk ngejar itu, untuk ngurusin Mario. Betul. Nah, lama-lama apa? Karena sekian lamanya, akhirnya menjadi terbiasa. Ya, oh iya, lah ngapain aku lihat sudah pasti dia bekerja untuk mencari dalam rangka pelaksanaan tugas. Bisa-bisa Ya kan? pimpinan atau kepala bagian dari ya Nah, sudah yang di atas kan pernah di bawah. baku atur lagi itu mungkin kali. Kan dia nggak mungkin dia tiba hari langsung nangkring di atas atap kan? Iya. Dia pasti dari bawah. Nah, ketika dari bawah, dia sudah tahu. Aku juga begitu dulu. Dulu aku juga seperti itu. Jadi ketika di atas, sebelum atau kalau tidak ada perubahan drastis, itu ya akan begitu-begitu. Terus kan begini, Bu. Kan itu. Presiden Republik Indonesia sudah selalu bilang revolusi mental dan lain sebagainya. Begitu BBM keluar kebijakan kan ini subsidi segala macam. Ayo penegak hukum, awasi ketat semuanya, awasi ketat. Tapi penegak hukum sendiri berani melanggar instruksi presiden. Gimana itu bro? Ya itu naluri manusia. Naluri manusia itu. Apa nggak peduli lagi bro? Karena apa? Kita lihat aja. Ya. Tembok Cina. Tembok Cina itu dibangun untuk menjaga musuh dari utara. Ya. Ternyata musuh itu bisa masuk juga tanpa merusak temboknya. Kalau tembok itu rusak hari ini kita tidak bisa lihat tembok Cina kan? Betul. Keajaiban dunia. Ya itu kan? Kenapa? Masih tegak berdiri dia. Lo kok bisa? Nggak dirusak. Padahal Cina dijajah Mongol. Iya. Kenapa? Orangnya yang dikasih sama dia. Iya betul. Jadi Nah, sama juga dengan Nah. ini. presiden kan udah ngomong. Walaupun presiden bilang ini. Iya. Tapi si orang ini, dia punya beban juga. Aku kalau terima ini pekerjaan nggak jalan. Iya. Nggak bisa Masa? nggak bisa naik pangkat begini. Sudahlah kalau itu ekornya. Ekornya begitu. Tapi tekanan masyarakat untuk dia melaksanakan tugasnya kan tidak bisa ditolak. Dia tidak bisa menolak karena patroli misalkan, patroli jalan raya. Iya. Bensinnya siapa ya, mana bensin? Cari sendiri. Wah, ini Iya kan? Iya ya harusnya harus Nah, ada. kenapa? Bagaimana dia masih mikir kalau dia harus suruh cari sendiri? Akhirnya apa? Ya tunggu ada yang lewat. Jadi kasihan Iya. dia begitu apa? Minta dikasihani oleh orang-orang yang lewat. Jadi masih ada orang-orang yang ngasihani, masih memberikan dia untuk minum, untuk apa. Kan itu, kenapa? Karena dia tidak dibiayai dari APBN. Oke, mudah-mudahan Secara formal yuridis, formal. ada memang dikasih. Iya. Ada. Lalu dari mana selama ini? Ada memang. Iya. Tapi itu belas kasihan. Iya. Bukan hak. Iya. Kalau hak itu harus diatur.
Nah, yang berhak justru APBN itu adalah Kompolnas. Kompolnas. Oke. Ini bagi saya ini pembuatan undang-undang ini aneh bin ajaib sekali. Ya, Dalam satu undang-undang kan diatur oleh dua organisasi kan, Ya. organisasi kepolisian Ya. dan organisasi Kompolnas. Iya, betul. Kompolnas dibiayai oleh APBN, padahal Kompolnas ini mendukung ini doang. Justru yang core utama tidak dibiayai. Enggak. Nah, pertanyaan saya itu nggak tahu apa ada kesengajaan supaya bisa menerima bantuan dari mana-mana Ya. dengan bebas, ataukah kelupaan menulis ini loh yang Kan zaman dulu kan reformasi TNI Itu. Polri. Jangan-jangan mungkin Nah, ada copy paste. jadi kalau dari situ akhirnya saya coba meneliti lagi Iya, Bro. kenapa ini terjadi. Ya. Nah, ini hasil penelitian. Jadi begitu saya lihat Ya. undang-undang Ya. tahun 97 itu ketika masih Polri di bawah TNI. Jadi ada Angkatan Darat Laut Udara, TNI, Polri. Kan begini dia Ya. usunnya. Paling bawah Polri. Ya. Di bawah lagi baru bicara anggaran kan. Ya. Anggaran ABRI dibebankan kepada APBN. APBN. Betul. Anggaran ABRI ya. Nah, begitu tahun 2002 pisah, Polri dikeluarkan. Seret. Iya. Nah, begitu Polri keluar, yang tertinggal ini TNI dan anggaran ABRI. Anggaran ABRI ya. Betul. Anggaran ABRI dirubah menjadi Iya. anggaran TNI, menjadi dibebankan kepada APBN. APBN. Oke. Tapi si Polri begitu sampai sini, anggarannya kan enggak pernah ditulis di Polri ini, ada di ABRI. Ketinggalan di sini anggarannya. Iya, betul. Dia di sini tidak ada kata anggaran. Tapi saat itu, Polri harus ada Kompolnas. Ya, masukkan Kompolnas. Lalu Kompolnas siapa yang biaya? Ya APBN. Baru Tulis. ditulis baru ya. Ditulis hanya untuk Kompolnas. Polri secara keseluruhan. Nggak ada, kelupaan. Karena dia ketinggalan di Itu barangkali menurut Barangkali saya. ya, mudah-mudahan. Barangkali. Nah, itu tadi pertanyaannya. Ya. Apakah ada kesengajaan Ya. agar supaya Polri ini lebih luas, lebih leluasa menerima bantuan dari mana-mana? Ataukah ada keterlupaan? Ya, kalau kita lihat perjalanan waktu hampir Nah, kan 21 tahun, Bro. Ya, ahli lah yang tahu itu, Bro. Nah, ini masalahnya. Karena kalau sekarang kita bisa melihat hibah dari mana-mana kan datang ya. Apakah ini ya prinsip biasanya kan, prinsip itu dalam bahasa Inggris bilang there are no free lunch for No diplomat. freelance Ya kan, tidak ada makan siang yang gratis. Jadi setiap hibah-hibah yang langsung diterima oleh polisi Pasti ada pengikutnya. tidak mungkin itu gratis. Iya. Pasti akan diminta. Itulah akibatnya polisi banyak MOU dengan ini, MOU dengan sana, MOU. Nah, pertanyaannya, bagaimana masyarakat yang tidak bisa membuat MOU karena tidak punya uang? Iya. Akibatnya apa? Iya. Pengamanan masyarakat itu hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang bisa punya uang, yang tidak mengamankan diri sendiri. Inilah yang akan membuat negeri ini tercerai-berai. Karena tidak ada berdiri tidak ada. sama tinggi, duduk sama rendah, Ya. nggak ada, Bro ya. Harusnya Ini kan itu yang- tugas pemerintah kita ya, atau Nah, kepolisian ya kita. siapa Kapolri. lagi lah? Ya. Ini tugas pemerintah untuk membenahi ini. Ya. Jadi jangan seperti dulu yang dilihat tentara back to barak, tentara reformasi, Ya. diutek-utek. Ya, Ya. tentara tidak punya pengaruh langsung kepada masyarakat. Tentara itu berhubungan dengan siapa yang musuh yang akan menduduki negeri ini. Tetapi ketika kita berbicara polisi, polisi itu adalah salah satu garda dalam pembentukan budaya bangsa. Betul. Budaya apa? Budaya hukum. Ya. Budaya patuh dan taat kepada hukum. Itu ada di polisi. Paling gampang Itu. contoh parkir, Bro ya, itu sederhana. Dah. Di mana-mana semaunya kan. Ya semua, ini Bro. contoh tadi itu tadi. Iya. Kalau Bapak lihat anak berkelahi, ya dipisahin dong om Iya. polisi. Ternyata kan enggak. Betul. Lah, kalau anak sendiri saja berkelahi tidak dipisahin, Iya. apa orang lain? Kalau mau lihat begini, Lah, lihat yang jangan-jangan tadi. ini bukan satu, Bro ya. Lah, Jangan-jangan banyak ini I- masalah ini yang kita penimbunan lihat BBM satu. ini. Kita sudah tahu Pak Jokowi sudah kurang apa teriak BBM, Iya. BBM jangan di. Subsidi Timbul. kan. Karena Subsidi. beda harganya kan banyak sekali, Bro. Tapi ternyata coba. Nah, kalau sudah begini, Iya.
siapa yang memeriksa kan? Nah, ini sekarang bro. Ini kan Iya. pembiaran lagi, jeruk makan jeruk ini kan Betul. tidak mungkin. Eh, dari Pertamina bro, saya baca artikel. Ini resmi, nggak resmi, gelap semua ini bro. Nggak Ya. ada izin, ini harusnya harus Justru ada itu. izin. Nggak ada. Kalau seperti itu terus siapa? Nah, kalaupun ada yang lihat kawan sendiri yang memeriksa, bagaimana? Nah, inilah memang sudah harus Ya. kita dari kasus-kasus ini Ya. kita harus sekarang mulai memikirkan bagaimana sistem yang harus dibentuk agar supaya kasus seperti itu tidak terjadi lagi. Betul bro, jadi jangan sampai Kan itu. memeriksa diri sendiri. Jadi ya, jangan bro, sampai ya. ada satu superior Ya. yang tidak bisa diintervensi oleh orang lain. Ini yang terjadi. Betul bro, betul. Bro. Ya kan? Setuju Dia pendapat tidak saya. bisa diintervensi oleh orang lain. Sehingga jadilah. Yang intervensi sekarang siapa? Bukan hukum. Ya. Tapi masyarakat lewat media sosial. Betul bro. Kalau nggak ada Itu. viral, nggak Kekuatan nggak- ini saja yang ada. Iya. Karena viral Tidak ini, bro. boleh. Kalau- Kan kita bekerja berdasarkan kekuatan ini. Berdasarkan semua perencanaan. Betul. Budaya hukum yang harus dibentuk. Budaya itu tidak mungkin tumbuh begitu kalau tidak dibentuk. Nah, salah satu alat untuk membentuk budaya hukum bangsa ini itu adalah polisi. Betul, setuju. Itu. Jadi kalau polisi memberi contoh seperti ini, Habis lagi. ya Habis guru kita semua, kencing berdiri, anak kencing berlari. ya. Kacau. Bro, Itu ya, sudah kacau. rumus. Atau mungkin begini bro. Itu. Tadi memang tadi udah menarik itu masalah anggaran karena tidak di undang-undang tidak dibiayai tapi dapat tapi dengan Ya. apa lobby-lobby lah ya mungkin ya. Terdapat begitu. bukan Nah, yang memberikan seakan-akan oh ini APBN kamu. Jadi yang memberikan tuh dia dalam otaknya ini anggaran dibahas dalam APBN. Oh ini APBN untuk polisi. Kalau itu belas kasihan karena undang-undang tidak mengatur itu. betul. Harusnya bro, Betul. harusnya ini ada evaluasi lah bro ya karena supaya jangan terus-terusan ada. Saya Nah. kirain kemarin bro setelah sudah Pak Sambo udah selesai, ternyata muncul lagi. Kita bilang jangan mudah-mudahan jangan lagi muncul lagi. Muncul Jadi- dalam model yang berbeda bro. Jadi memang sekarang ini masyarakat itu sudah percaya diri. Iya. Dulu takut dia. Ya. Tapi sekarang momentumnya itu masyarakat percaya diri untuk melaporkan hal-hal yang di luar aturan hukum itu tadi. Betul. Itu. Nah, mudah-mudahan ini tidak dianggap para pejabat polisi itu adalah masyarakat melaporkan itu adalah musuh sehingga harus berangus. Ya. Mudah-mudahan. Ya. Seharusnya masyarakat ini dianggap partner Iya. dalam rangka membangun Controlling budaya tadi. hukum dan kontrol. Controlling Itu tadi. tadi yang coba POAK, Waktu Planning. planning. rencana, Ya. organizing, atur dengan baik, Iya. actuating, laksanakan, dan Ini yang paling satu penting. paling penting, kontrol. Karena di dalam tidak ada kontrol, sekarang Nah, masyarakat Kan yang tidak kontrol. habis. sekarang kontrol di bawah masyarakat. Iya, iya. Tapi kalau kontrol di luar ini bisa dihancurin juga nanti. Betul, bro. Nah, makanya kita harus membuat sekarang bagaimana kok. Dari dulu sudah ada kontrol itu dengan apa? Waskat. Waskat. Dan itu kita lakukan. Betul. Saya aspam punya kerjaan itu, ya. Ya. Waskat, pengawasan melekat. Merasa ada. Diawasi oleh apa? Diawasi oleh aturan. Aturannya begini ya, tolong coba diikuti. Kalau melenceng kanan kiri sedikit itu enggak ada masalah. Tapi kalau melenceng tuh banyak sekali kayak begitu, coba itu Betul. Nah, gimana? Terus ini kan sekarang jadi rame bro, dia dipecat. Coba bayangkan bro, dipecat, masuk tahanan, bapak Nah, sama anak coba. sama-sama ditahan. Coba kan? Apa akibatnya? Iya. Akibat dari ini, Ya. jadi amburadul polisi itu sendiri apa? Undang-Undang nomor 1 2003 mengatur Ya. bahwa polisi itu hanya dipecat apabila dia sudah melaksanakan, sudah inkrah Ya. dalam melaksanakan tindak pidana. Iya, betul. Itu PP nomor 1 2003. Ya. Lah sekarang belum inkrah sudah dipecat. Jadi udah Lah, iya kan itu satu. Ya. Yang kedua, orang yang sudah dipidana Ya. dimasukkan lagi jadi polisi. ya. Lah ini gimana ini? Jadi gara-gara itu jadi seakan-akan polisi ini panik. Iya. Karena panik, Ya. udah pecat. Padahal Padahal pemecatan melanggar itu melanggar aturan yang ada di dalam. Iya. Jadi kita ini harus melihat aturan. Kita tidak bisa langsung pecat karena dia langsung pecat. Nggak bisa begitu. Iya, iya. Ada aturan PP nomor 1 2003 tentang tata cara pemberhentian
anggota Polri itu. Jadi sudah melalui etik ya, melalui Ya, etik. Ada berapa tahap etik terus langsung dari Kapolda. Sudah kecuali itu sudah ada sidang loh, Sidang etik. sidang kode etik. Sudah. Jadi Sepertinya sudah dilaksanakan. kalau sudah ada sidang kode etik, maka jadi pemberhentian Polri itu, terutama tidak dengan hormat itu, Ya. ada 3. Ya. 1, karena dia melaksanakan pidana yang sudah inkrah. Ya. Yang kedua, melanggar kode etik. Ya. Yang ketiga, dia tidak hadir selama 30 hari. Desersi. Iya, tidak ada. Desersi. Iya. Nah, ini tidak tahu apakah mana dari 3 ini. Sepertinya ada salah satu. Tapi yang jelas kan pidana belum. Betul. Nah, kalau kode etik, nah di situ diatur lagi kode etik ini harus ada sidang kode etik. Sudahkah sidang etik ini dijalankan apa belum? Iya, betul, betul. Jadi apapun haknya dia, walaupun dia salah, itu harus dipenuhi. Betul. Salah, dia salah. Ya. Tapi penuhi hak-haknya dalam menjalankan kesalahannya itu. Betul. Jangan emosional langsung. Itu tidak mendidik. Jadi kita menyatakan itu tadi bukan karena benci, bukan karena ini, tapi kita sedang mendidik. Betul. Ya kan? Ya. Jadi kalau ini seperti tadi, ya bagaimana kita mendidik? Proses hukum yang ada, yang sudah diurus, diatur itu, penuhi. Ya. Jangan gara-gara kepanasan, ketakutan, ingin dilihat bagus, pecat. Enggak bisa begitu loh. Ada proses. Iya, Nah, proses itulah itu. Dari 3 itu minimal salah satu. Etik- Kalau etik sudah jalan etik. kode etik sudah jalan, ya silakan dipecat. Karena kode etik itu memang harus dipecat tidak dengan hormat, pelanggaran kode etik. Apa itu PP, apa DH, apa gitu. BTDH, PTDH. Itu ya, di artikel di media itu. Ya, Gitu. asal kode etiknya, sidangnya sudah dijalankan. Kalau itu sudah oke. Ya. Kalau itu belum, itu masalah lagi. Nanti dia bisa ketun. Di kemudian hari bro, ya. Jangan sampai penegak hukum ini memberi contoh yang salah, dia sendiri melanggar hukum dalam rangka penegakan hukum di anggotanya. Betul, Kan bro. itu. Ini Itu. menarik sekali bro. Ini menarik sekali bro. Jadi apa ya? Kita kadang-kadang kenapa lah ini muncul terus. Kalau saya lihat ada faktor psikologis kali bro. Aku takut jangan-jangan ini bukan tadi bro bilang operasional nggak ada. Seperti siapa itu bro yang di Kalimantan itu kan si Bolong Iya. kan? Ada tuh artikelnya. Jangan-jangan mereka ini udah apa ya, udah capek, udah bingung, mungkin perlu psikolog kali ya. Kita mungkin para Ya. pejabat-pejabat itu bro, gimana bro? Jadi gini, itu bisa diambil apabila yang mendasar itu kita sudah tidak menemukan lagi hal lain. Ya. Ini kan ada kita temukan, oh ya APBN-nya kurang, Oke. oh APBN-nya belum didukung. Oke. Ya sudah, dukung dulu APBN-nya, rubah dulu aturannya. Setelah ada aturannya APBN, oke. Nah baru. Kalau gini gimana bro? Gitu. Dulu zaman kita masih aktif, saya ingat sekali bro. Saya kadang-kadang duduk gitu kan sama teman-teman polisi atau media bertanya itu. Kan saya sebagai Kapus Pen TNI kan harus mempublikasikan anggaran kita 1 tahun ini dapat, zaman kita dulu masih 90 triliun, jalan sampai 110. Sekarang mungkin berapa ini saya kurang tahu, tapi 170-an kita. Di situ saya baca di artikel atau di media, polisi juga dapat dukungan anggaran bro. Nah, Iya. dapat anggaran, mereka kalau kita bagi 4 atau bagi 5, Kemhan, Mabes TNI dengan 3 angkatan. Tapi kan polisi kan dapat sendiri. Artinya kan dapat ini karena bukan undang-undang berarti. Dapat ini itu karena karena apa? lobby-lobby. Bukan, Apa itu? belas kasihan. Belas kasihan. Iya. Bukan hak. Bukan hak bro ya. Iya, kalau tentara itu hak. Hak itu ya. Oke. Dia berhak untuk minta. Iya. Karena dia minta, dikasih lah itu. Iya. Tapi polisi kalau minta, dikasih, itu belas kasihan. Nanti kayak untung dia, kamu ngapain minta dasar nomor berapa? Udah. Kan itu. Berarti bro kalau kayak gitu, kejadian-kejadian ini bisa bisa. tanda petik lah ya. Iya. Kejadian gara-gara itu bro ya. Bisa. Atau mungkin oknum-oknumnya ini karena sudah apa ya bro ya, sudah terkontaminasi dan Nah, lain begini, sebagainya. tugas polisi itu kan beda dengan militer ya. Iya. Kalau militer itu tugas itu didukung bersama, pasukan, task force, Iya. sana sini. Tapi kalau polisi kan tidak, perorangan dia.
kan setiap anggota polisi memiliki diskresi polisi, yaitu dia bisa melaksanakan tugas sendiri berdasarkan pertimbangan sendiri. Itu. Jadi Beda Ya. dengan militer. Militer pertimbangan komandan. Komandan bergerak pasukan rame-rame, kayak gerbong kereta dia jalan. Tapi kalau polisi enggak. ya, Lone wolf dia, sendiri dia. berarti harus ada psikotes Itu. dong, Bro. Jadi supaya mereka ini kita lihat firm nggak ini firm. Kalau udah mulai goyang-goyang harusnya Ya, itu bisa saya kira waktu Ya. awal sudah ada, Sudah, kan? sudah orang kan masuk berubah, itu. Bro. Orang kan Tapi berubah. itu berubah kenapa? Orang itu bisa berubah apabila di tempatnya itu mengakibatkan dia berubah. Nah, itu. sekarang coba, begitu dia ditaruh di depan ugasan, Ya. coba ini ada maling dicari, uangnya dari mana? Loh, nggak ada uangnya. Minta loh, kamu apa kamu minta? Oh, nggak ada APBN nggak ada, cari sendiri uangnya dulu. Kan gitu. betul. Itulah situasi yang membuat si polisi ini menjadi begitu. Karena yang disiapkan oleh negara itu hanya belas kasihan negara kepada polisi. Polisi sendiri untuk meminta juga malu dia. Aku mau minta. Bagaimana Anda ada dasar hukumnya? Dan ini ada yang menarik gini, Bro. Ini kan kita lihat ini kan jabatan itu kan bukan bagus. Ini jabatan-jabatan serem. Mungkin jabatan-jabatan yang bisa mendatangkan uang dan lain sebagainya. Contohnya dari Pak Teddy Minahasa tentang narkoba. Ini Kabak Bin Ops Ditres Narkoba Polda Sumut, ya kan? Poinnya itu kan narkoba kan jabatannya. Kemarin ada lagi tuh, Bro, yang narkoba di Jawa Timur, di Jakarta Timur mendadak ditabrak kereta api. Nanti saya baca artikel lagi ada apa tuh sebenarnya itu. Jawa Jadi, Timur apa di sini? Jakarta Timur. Ya. Jakarta Timur. Koreksi Jakarta Timur, Bro. Nah, itu kaitannya dengan narkoba. Apakah ini, Bro, sudah ada mafia narkoba ini yang menguasai ini, Bro? Gimana, Bro? Ya kalau di Bro? Indonesia ada lah. Pasti Jatahnya ada. Freddy Budiman itu kan sudah dijedor mengendalikan. sudah dijedor. Ya, dia patah tumbuh hilang berganti. Patah tumbuh hilang berganti. Kenapa? Ya. Karena Indonesia adalah sekarang dulu Ya. kita cuma jadi tempat persilangan. Ya. Sekarang menjadi tempat persinggahan, Tempat perdagangan. tempat perdagangan, iya. Market Jadi juga. market. Market Makanya juga, kan datang 5 Iya. berapa kilo, 40 kilo. Nah, ada kalanya ya betul dapat uang. Tapi ada kalanya nyawa hilang. Betul. Iya kan? Karena ini mafia. Mafia dia juga cari uang sama, makanya lawannya polisi. Jadi polisi belum tentu enak-enak di situ. Ketika dia mengalah dia kasih uang, tapi ketika minta uangnya kelewatan dianya yang di. Nah, itu yang terjadi yang kemarin kan ada kaset narkoba yang dianggap Iya. menabrakkan Jakarta Timur. Jakarta Timur ya. Jakarta Timur, betul. Kan nabrak kereta, tapi kalau saya lihat bekas mayatnya aku enggak yakin kalau itu nabrak kereta itu. Nanti kita angkat. Iya, itu Saya nanti lagi kapan? kumpulin artikelnya Iya, semua, iya. Bro, nanti kita angkat, Bro. Terus begini, Bro. Ini saya lihat apa ya, Bro ya? Ini mungkin contohnya Pak Rafael, anaknya nekat banget mukulin orang sampai hancur. Sekarang ini Pak Ahirudin, anaknya juga begitu, Bro. Di sisi lain kalau kita lihat, Bro, ini semua orang uangnya banyak banget, Bro. Rafael banyak. Ini uangnya banyak banget, Bro, karena PPATK ini lagi di PPATK itu Pak Ivan bilang aliran dana yang fantastis dari bapak dan anak, Bro. Apa, Bro? Apa kalau orang udah punya uang harus kayak begini atau gimana, Bro? Coba, Bro. Ya itu lagi dari kacamata budaya Bro. kan. Budaya, Bro. Budaya kenapa? Karena Ya. dia pikir saya bikin begini pun risiko hukumnya bisa saya bayar kok. Oke. Kan itu. Iya. Untuk membayar itu kita susah membayar, makanya kita baik-baik karena nggak punya uang. Iya, Bro, iya. Bro. Ya barangkali satu saat barangkali kita punya uang, panas sedikit, sikat aja karena aku bisa bayar juga. Sudah Kan bisa saja. dari dulu mungkin sudah nyaman dengan begini-begini. Jadi dengan Bro, dia ya. sudah banyak uang, dia sudah tahu bahwa banyak, dia melihat bahwa kalaupun itu di sini dia polisi bisa dia atur. Nah, kan itu. Inilah makanya itu bilang Ya. secara tidak langsung kan bagaimana budaya dia menjadi berbudaya itu karena ketika dia dalam tanda kutip dia merasa polisi bisa saya bayar. Betul. Polisi bisa saya atur. Ya. Dengan diatur itu maka dia tenang-tenang saja melakukan itu. Coba kalau dia tahu polisi tidak bisa dibayar, nggak mungkin dia berani itu. Iya, betul.
Betul, betul. Iya kan? Iya, Tapi karena terjadi seperti itu, dengan asumsinya dia, iya dia berani mulai itu. terus gini bro, Kan itu. kalau di TNI itu kan ada disiplin, hierarki, kehormatan bro. Ini kalau saya lihat kok tidak ada takut bro ya, mulai dari sejarah Pak Sambo, Pak ini sampai sekarang. Nggak ada ketakutan. Jadi Kapolri ini apa dong wibawanya bro kalau kayak begini bro? Ya itu tadi dia karena bagi dia pelaksanaannya inilah untuk melaksanakan tugas kan. Iya bro. Begitu melaksanakan tugas terjadi ini. Iya. Nah karena ini sudah dari bawah sampai atas itu pernah dibawa dan pernah tahu juga seperti itu. Oke. Dia juga maklumi. Wah, jadi kalau gitu bisa bukan kesimpulan sementara lah, asumsi kita lah. Jadi ya memang sudah mulai agak bulat dong kalau kayak begitu. Iya. Bahwa ini saling tahu sama tahu bro semuanya. Ya buktinya kan seperti ini, mulai dari pangkat apa sampai sekarang ini ke atas. Betul. Ini kan? ini letkol lah. Itu Letkol coba. sampai bintang 2 ini sekarang udah. Letkol sampai bintang, melati 2 sampai bintang 2. Iya, melati 2 sampai Ya. bintang 2. Sudah mulai sudah inilah. Nah, sehingga yang kasus sama atas ini. juga ketika akan menindak ke bawah, dia akan kan perperiksa dulu bertanya. Ya. Dia bisa memaklumi ternyata. Ya, karena aku pernah di situ katanya. Pertama itu, kedua juga aku pernah menghadapi hal yang sama yang ya. dimana aku mau tidak mau, suka tidak suka harus berbuat. Cuman pada saat Kan itu itu. aku selamat. Mungkin Tapi kayak pada gitu. itu selamat, belum ada beginian. Beginian, Iya. bro ya. Oke bro. Oh manusia itu sama aja namanya manusia itu. Oke bro. Ini menarik bro ya. Kita katakan di sini berkali-kali kita bukan benci dengan polisi kita bangga. Tapi alangkah indahnya ini janganlah ada kejadian begini. Tapi saya kok nggak yakin bro. Ini kayaknya nanti 3 minggu lagi ada lagi nih bro. Kenapa? Ini ada yang muncul Ya. lagi bro. Di Tomang bro. Ini di Tomang. Tapi mudah-mudahan ini Pak Kapolda udah ini. Suruh Jadi tangkap. memang kalau saya lihat ini polisi ini pada stres mungkin karena beban tugas yang begitu berat. Ya. Di satu sisi dia untuk membiayai juga susah, dari mana dia? Dia mau menuntut kepada negara nggak ada dasar. Betul bro. Akhirnya stres sendiri, pusing sendiri. Itu kalimat Iya kan? stres tadi itu bro. Ini aku potong dikit sorry bro. Ini jam 22 tadi malam nih bro. Itu saya lihat itu viral banget bro. Itu apa Grab atau apalah ya. Apa itu mobil sewaan itu. Dengan polisi nih bro. Ini yang tadi bro kaitan dengan Ya. stres ini. Dia celana pendek. Dia keluar dia tampelin semua orang. Ini media ini difilmin bro. Difilmin. Dia nggak peduli bro. Dia pukulin terus. Dia ambil pistol lagi. Saya begitu lihat ini ada apa? Jangan-jangan stres. Ya. Stres ini bro, jangan-jangan bro. Udah beban udah Karena gimana bro? stres dia begitu masuk kantor, lihat laporan masyarakat 1 meter, mana yang mau dimulai. Iya. Kita aja pernah merasakan. Itu padahal kan laporan kita kepada Panglima mau ditarik hari ini, besok kan tidak terlalu, tidak ada yang marah-marah kan. Iya. Itu aja mau lihat sekian banyak ada sudah pusing, mungkin tanda tangan. Lah ini bukan hanya tanda tangan dia, harus eksekusi. Harus eksekusi Iya bro kan? ya. Oke. Untuk eksekusi dia butuh uang. Uangnya juga gak ada nih. Gimana ini? Apa gak stres? Berarti gini dong bro, harus di Kan FGD itu. kan, cari solusi dong bro. Lah sebelum itu Harusnya. FGD, suruh lihat aja lah undang-undang dulu. Undang-undang dulu. Iyalah. Jadi lihat undang-undang Karena supaya kerjanya nyaman. undang-undang bro, ya. itu kan bisa kita lihat. Iya. Pasti ada. Dan contohnya ada. Kalau Kompolnas saja dibebankan kepada anggaran, masa polisi negara enggak? Nah, kita udah mengedukasi nih bro ya. Mudah-mudahan didengar ya. Lah iya kan? Iya bro. Makanya saya bilang ini undang-undang aneh sekali. Ya. Justru undang-undang ini apa ini? Mengatur polisi negara Republik Indonesia kan? Ya. Iya. Di dalamnya diawasi oleh Kompolnas. Ya. Tapi Kompolnas ini justru yang dibebani dibiayai oleh negara. Jadi Kompolnas dibiayai oleh negara untuk mengawasi polisi. Sampai ada begini bro, aku baca di artikel bro, ini dari masyarakat, dari rakyat. Ini kayaknya perlu ada revolusi struktur atau revolusi mental di Ya memang kepolisian, bro. sekarang memang kita sebenarnya dengan adanya ini waktunya kita untuk membenahi. Ya. Karena polisi kita itu adalah polisi yang terbesar di dunia. betul bro. Ya kan di dalam struktur komando itu Iya. dari satu. Nah, apakah cocok dengan konstelasi kita berpulau-pulau, berbeda-beda? Apakah masih cocok? Kalau saya lihat gini bro, Gitu. ini kan tadi kita ada kalimat, ini sebelum kita tutup bro, ada tadi kalimat controlling bro. Ini kita
Saya udah pernah bilang, saya di Lemhanas tahun 2006 sama Pak Dai Batiar. Berani mengatakan langsung namanya karena kita dialog langsung tanya jawab di kelas itu. Situasi polisi seperti ini kita bilang. Kita diskusi dijawab sama Pak Dai Batiar, Kapolri saat itu. Oh iya, kalau perlu yang tadi bro, kita jangan, kalau perlu kita jadi contoh dunia dong, polisi kita, jangan kita mencontoh orang lain, negara lain. Setuju. Terus naik lagi satu tingkat, dijawab lagi, kami kan bekerja berdasarkan undang-undang, rubahlah di DPR sana. Ya. Nah itu di kalimatnya. Saya mencoba bro membaca artikel lagi, jadi aku coba satu negara gitu. Jadi di negara lain bro, saat itu kita pergi. Tadi ini kaitan dengan controlling bro. Ini kayaknya saking besarnya jadi controlling ini susah bro. Di sana mereka itu di bawah apa itu pemerintah daerah. Jadi sehingga controllingnya itu dia bisa dari pemerintah daerah dalam hari ini gubernur bro. Dikontrol gubernur mereka ini. Sehingga kalau ada apa-apa ini kontrolnya gampang di sini. Kalau dia di provinsi lain kontrolnya gampang. Mungkin perlu ada FGD gitu ya bro. Kalau melihat memang polisi sekarang karena dia berada di bawah presiden langsung, di bawah presiden. kan dia jalan sendiri, tidak ada orang-orang yang menegur. Iya betul. Nah, aku ambil contoh Belanda. Iya, bro pernah kan jadi aku atasan militer di Belanda, gimana bro? Polisi Belanda itu, Iya bro. kontrolnya banyak. Nah itu. Jadi dalam rangka Ya. pelaksanaan pelaksanaan tugas Ya. pidana itu, Ya. dia bertanggung jawab kepada kehakiman. Nah, Bagaimana ini dia. melaksanakan itu kan? Betul. Harus benar itu. Ya. Terus dalam rangka dia keamanan, bagaimana ada maling, banyak maling, nggak Ya. ada maling, Iya. itu Mana itu? dia bertanggung jawab kepada kepala daerah. Kepala daerah, oke bro. Kepala daerah di mana dia berada. Iya bro. Nah itu. Ya. Jadi kan dia polisi-polisi daerah. Ya. Lalu siapa kalau misalkan si polisi daerah ini dia butuh pasukan berkuda. Ya. Karena di situ butuh dalam rangka menyiapkan peralatan yang harus dimiliki oleh polisi, itu baru Kapolrinya. Kapolrinya. Nah. Oke, bro. Jadi controlling. Jadi controllingnya di situ bro, jelas. Ya. Betul. Kalau bro. ini situasinya sudah mulai tidak aman, nanti yang ngetok dia itu kepala daerah. Kenapa nih banyak maling? Iya betul bro. Oke, maling ditangkap. Iya. Diproses. Ini prosesnya nggak benar, kehakiman. Kenapa nggak benar? Iya betul. Jadi Iya kontrolnya kan? jelas kan bro ya. Betul. Oke. Begitu dilihat ini naik pangkat segala macam, pembagian ke sana siapa? Ya Kapolrinya. Kapolrinya bro ya. Oke bro. Ini dari Itu- Belanda bro. Itu Ini Belanda. Aku baca artikel bro, ini Amerika bro. Tapi ini kita bukan kita harus mencontoh, tapi kita mengedukasi mana yang terbaik lah. Kan orang Indonesia ini pinter-pinter. Kalau di Amerika gitu. Jadi misalnya kayak tadi bro, polisi, dia itu kamtimas semuanya mereka. Begitu ada eskalasi, dia punya pasukan khusus juga nih, SWAT namanya bro. Nah, dia kalau ada apa-apa pakai SWAT dia. Kalau eskalasinya meningkat, dia punya National Guard namanya bro. Tapi itu bisa bergerak kalau eskalasi meningkat itu gubernur yang merintahkan. Sehingga controlling komando itu jelas sekali bro, yang kayak bro bilang Ya, di Belanda. Nah kalau kita ini kan controllingnya satu akhirnya nggak karu-karuan. ya kan, kalau bro? kita sekarang kan akibat dari polisi di bawah presiden, Iya. ya tidak ada satupun organisasi yang mengontrol polisi. Betul. Harusnya Kapolda itu kan harusnya bisa kontrol. Bro. Kapolda kan langsung Kapolri. Siapa yang mengontrol dia? Ya oke. Bro. Ini jadi Kan tidak ada. iya betul bro. Betul bro. Nah, kalau TNI betul undang-undang TNI langsung kepada undang-undang Ya. Kemhan. Tetapi jangan lupa dalam satu ayat mengatur dalam hal anggaran Ya. dan kebijakan penganggaran, kebijakan itu diatur oleh Kemhan. Kemhan. Jadi bertanggung jawab ke Kemhan. Jadi bro, ya. anggarannya Kemhan tak Ya. ada. Lalu jumlah manusianya dalam rangka penggunaan anggaran dan kebijakan penyelenggaraan itu kan ada Kemhan. Operasional, Operasional. Panglima TNI. misalnya Operasional gitu. nanti Panglima TNI, tapi kebijakan ada Kemhan. Iya. Makanya ancaman dibuat oleh Kemhan. Betul. Jadi ada korelasinya, jadi ada organisasi atau ada pejabat politik yang mengontrol. Jadi kalau, Menhan kan kebijakan politik. jadi kalau gitu bisa dibilang Nah, begini. sedangkan polisi tidak ada yang mengontrol kebijakan politik langsung di bawah Presiden gitu ya. presiden. Nah, ini
nggak tahu bagaimana jadinya nih kalau begini. Ya, itu yang saya bilang saat kita waktu dialog itu. Iya Betul. kalau bagus, ya kalau Ya, kalau bagus bagus is nggak okay. apa-apa. Tapi kan ini sekarang apa muncul Ya, yang nggak ini karu-karuan memang ini? mengakibatkan misalnya di daerah. Iya. Di daerah itu menjadi misalkan ya Kapolda. Kapolda ini tunduk kepada Kapolri atau tunduk kepada gubernur? Kapolri, Iya itu dia. Kapolri. Ya. Akibatnya apa? Ya. Ini korelasi antara Kapolda dengan gubernur kan nggak Nggak ada. bisa ribut. Nggak, betul. Yang bagus malah di Aceh. Gimana kalau di Aceh? Bro? Nah di Aceh itu setiap Kapolda yang akan masuk di Aceh harus di approval oleh gubernur. Otsus itu ya, karena Iya, Otsus dia jadi itu ya. di Otsus Oke. itu diatur Oke. harus di approve oleh gubernur. Jadi kalau gubernur melihat ini orang nggak bisa kerja, nggak usah masuk sini. Oh, ya mungkin model. Jadi gubernur bisa punya kewenangan untuk menentukan si orang Polda-Polda yang Kapolda yang akan masuk sana. Nah itu controlling itu. Jadi Nah, iya itu. controlling lebih banyak kan lebih bagus Iya, harusnya iya, bro ya. memang daripada Oke. tidak. Daripada tidak ya bro ya. Sedangkan misalkan di Manado, Iya. nggak ada. Malah bisa tabrakan orang dua ini. Bro, ini menarik sekali bro. Jadi Nah, tapi kita punya tekad bro. Negara ini harus maju, negara ini harus bangkit 2045 tahun emas kita. Jadi kita mengedukasi ya mudah-mudahan adalah perubahannya bro ya. ya, Perubahan di tubuh saudara kita ini bro. jadi Karena memang kita perlu sekali sama dia. betul. Ya. Ini yang harus kita ingat baik-baik. Ya. Kita sudah lihat kerjaan yang lalu kan Ya. segitu. Sekarang kan kita di kritis titiknya kan. Betul. Ya itu dalam siklusnya itu sampai di titik sekarang itulah titik kritis. Iya betul. Sama dengan yang lalu-lalu. Semua dibuka sekarang bro. Nah, Ya. tapi dia begitu sampai di situ ambrol, tidak kuat menahan. Iya. Kita kalau tidak kuat menahan pasti ambrol juga. Ambrol bro, kita ambrol bro. Iya, Baik, makanya bro. ini kan sudah hancur kalau kita melihat ya. Iya betul. Sudah. Coba Jadi lihat. Tanda petik nih bro. Jadi apa kita melihat Kepercayaan, sebenarnya kepercayaan, kita sudah kepercayaan ini semakin sekarang. menurun. Ya kepercayaan menurut. Ini dia. Ya. Undang-undang seperti begini bisa kesalahan ini kan juga. Nah, Ya. jadi kalau ini sebentar saja kita tidak lanjuti ya, bro. Dan dipertontonkan ya. sudah terbuka Dipertontonkan sekarang. semua ini coba. Nah sekarang apakah mau ditindaklanjut apa enggak? Ya. Kalau enggak ya tambah hancur. Oke bro, Nah, kita itu. tutup bro. Pesan bro kepada apa ke negara ini kayak Kapolri, DPR apa bro? Ya. Ini kamera bro, tolong sampaikan bro. Jadi Apa bro? pesan saya, polisi itu adalah salah satu alat untuk membentuk budaya bangsa, Budaya bangsa. yaitu budaya patuh dan taat kepada aturan perundangan. Untuk itulah dia harus benar, dia harus memberi kasih contoh. Dan jangan lupa juga dalam ilmu intelijen, menghancurkan satu negara, hancurkanlah sistem hukumnya. Dan polisi sekarang, apakah dia jadi begitu? By design ataukah by accident? By accident. Mudah-mudahan ini by accident By accident bro. Ya. supaya kita bisa membenahi. Tapi kalau itu by design akan lebih berat, kita harus berperang melawan desainernya. Desainernya bro. Jadi demikianlah biar untuk Indonesia sampai 2000 berapa? 45. Indonesia Emas. Yang pertama Indonesia Mas, mari kita benahi polisi. Yang paling gampang undang-undangnya. Coba mari kita lihat sama-sama. Sama. Ya, terima kasih. Bro, terima kasih. Kita udah kumpul di sini bro. Saya tutup dulu sebentar Ya. bro ya. Publikans dimanapun berada, saya sampaikan di sini kita tidak benci dengan penegak hukum kita, kepolisian. Kita hormat, kita respect, kita hanya mengedukasi. Tadi sudah kita tinjauan budaya, tinjauan hukum, tinjauan controllingnya semuanya. Mudah-mudahan tidak dipertontonkan lagi di minggu depan, di bulan depan tentang kepolisian yang kita sayang ini, karena polisi adalah garda terdepan menegakkan hukum. Kami semua butuh, sehingga kami ingin negara ini nyaman, kami kemana-mana dalam keadaan tenang dan semuanya baik-baik saja. Tadi kami juga mengedukasi supaya membangun dimanapun ada kekurangan, syukur-syukur bisa diterima oleh Kepolisian Republik Indonesia. Demikian Publikans dimanapun berada. Sampai ketemu di judul-judul berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Terima kasih bro. Sampai ketemu bro. Ya. Terima kasih bro ya. Sukses.